Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Bertemu lagi dengan Sastio di pembelajaran matematika. Dalam kesempatan kali ini kita tentunya akan fokus di sukses PAS 1 tahun pelajaran 2021-2022. Teman-teman sekalian, Ustadz akan memberikan filenya, insya Allah sudah saya berikan itu, saya akan perbarui, gitu ya. Jadi saya sudah skenariokan, jadi setiap pelajaran di online nanti akan mempelajari satu bab masing-masing, sehingga ada rekamannya, pembahasan PH-nya. Sekali lagi ada rekamannya, pembahasan PH-nya, teman-teman. Seperti itu. Jadi semuanya, saya ingatkan, PAS-nya itu adalah gabungan dari PH-PH yang lalu. Hanya diganti angka-angkanya saja. Matematika memang seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan sama persis soalnya, tetapi angka-angkanya saja yang diubah. Sampai sini clear? Oke, Ustadz minta dijawab dengan cepat dan tepat terkait Ustadz tanya, karena kita di jaringan. Ustadz harap sehingga Ustadz tidak salah paham dalam arti nanti nge-lag dan sebagainya. Dan pasti Ustadz tidak bisa baca pikiran karena Ustadz bukan Romi Rafael ya, yang bisa baca pikiran ya. Baik teman-teman sekalian, kita mulai dengan kisi-kisinya nih teman-teman. Kisi-kisi PAS 1 tahun pelajaran 2021-2022 ini terdiri dari pilihan ganda dan uraian. Ini informasi yang saya dapatkan dari kurikulum ya. Jadi kalau nanti berubah pun simpel saja. Kita sudah siap kok dengan bentuk soal AKM yang menjodohkan dan yang lain sebagainya, gitu ya. Jadi sekali lagi terdiri dari pilihan ganda dan uraian seperti biasa, gitu ya. Untuk jumlah soalnya teman-teman sekalian, di pilihan ganda ada 30 sampai 35, nanti menyesuaikan. Terus di uraian ada 3 sampai 5 soal, gitu ya. Waktu pengerjaannya 120 menit. Kalau dirasa kurang nanti usah tambah 2 menit gitu ya. Jadi 122 menit. Usaha sama aja ditambah 2 menit. Ya namanya juga usaha ya. Lebih baik ditambah 2 menit daripada tidak sama sekali ya. 2 menit itu untuk menuliskan identitasmu gitu ya. Terkait dengan teknisnya, bagaimana PAS bisa jadi dilaksanakan sesuai dengan PAS 2 yang lalu. Ada yang online, ada yang offline. Pagi-paginya pakai schedule-nya. Nanti kita sesuaikan aja bagaimana petunjuk teknis dari kepanitiaan PAS 1 ini, gitu ya. Bab yang dipelajari teman-teman, seluruh bab yang ada di semester 1 nih. Nah, seperti itu. Tapi ingat, ada banyak soal tuh. Kamu fokus saja di soal-soal PH, ya. Bisa kalian lihat di grup kelas. Bagi teman-teman yang sudah terhapus, bisa minta tolong temannya, gitu ya, untuk melihat pesan soal-soal PH yang belum terhapus, gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Pola bilangan di bab pertama, koordinat kartesius di bab kedua, relasi dan fungsi di bab ketiga, persamaan garis lurus di bab keempat, dan yang terakhir adalah sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk pola bilangan sudah ada pembahasannya ketika Ustadz bersama kelas Sofiah. Maka di kesempatan kali ini Ustadz akan fokus di relasi dan fungsi. Koordinat kartesius tidak ada pH-nya, gitu ya. Sekali lagi, koordinat kartesius tidak ada pH-nya. Makanya Ustadz lewati seperti itu ya. Sampai sini dapat dipahami? Ya, Ustadz. Sip. Sekarang Ustadz lihat di sini di kelas kalian untuk pH-nya. Kalau latihan soal dan pembahasan kan sudah ada pembahasannya tuh. Nah, makanya tidak dibahas sama Sastio kan sudah ada pembahasannya. Nah, sekarang kita fokus yang ada soalnya. Soal PH2 matematika. Soal pengenalan ini yang ketiga. Terus kita lihat yang kedua. Soal PH2 bahasa Arab. Oke. Apakah soal PH2 itu pakai Google Form, teman-teman sekalian? Nggak ingat. Nggak ingat. Oke, kita lihat. Bunga mau masuk. Oke, tar. Saya berikan tuh 1,5 menit untuk mencari, mentelusuri PH yang kedua itu pakai apa? Kegiatan. Perangkat pembelajaran, oke. Semester 1, oke.
Kelas 8, oke. PH untuk relasi dan fungsi. Oke. Ternyata pakai Google Form. Jadi usah share Google Form-nya. Saudah, oke. Sip. Oke, klik. Sudah kelihatan semuanya? Ya, Ustaz. Oke, di sini disuruh, oh ini jawabannya ya. Oke, misalkannya di sini aja. Tulis nama lengkapmu, misalkan di sini Ustaz tulis Satrian, namanya Ustaz. Oke, Satria Negara. Ustaz nggak mungkin pilih 8 Saudah ya, karena Ustaz laki-laki. Jadi Ustaz pilih 8 Malik ya. Oke, bukan karena Ustaz nggak suka kalian ya. Karena Ustaz laki-laki. Oke, sip. Nah, kita bahas yang ini. Print screen, Ustaz taruh di sini. Pola bilangan sudah, sekarang adalah relasi dan fungsi. Oke. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama nih teman-teman. Kita punya di sini adalah terkait dengan sebuah relasi disuruh milih ya. Disuruh milih mana yang tepat. Nah, jika teman-teman dapati soal seperti ini based on multiple choice atau fokus atau berbasis kepada pilihan gandanya. Sekali lagi fokus kepada pilihan gandanya. Artinya pilihan gandanya tuh harus sesuai dengan tanda panahnya. Contohnya nih, kurang dari, betul nggak sih kalau satu itu kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 6 sesuai dengan panah, teman-teman sekalian? Ya, Ustaz. Oh, sih, berarti itu disimpan dulu dan seterusnya disimpan dulu. Nah, kalau teman-teman sudah memastikan itu, kalau Sastio biasa berlomba itu langsung A jawabannya. Karena pasti salah yang B. Kenapa B salah? Katanya lebih dari. Apakah benar kalau satu itu lebih dari 2, teman-teman sekalian? Enggak. Salah. Jadi nanti teman-teman kalau ABC-an langsung dijawab aja yang A, boleh tidak usah pakai caranya. Karena ini multiple choice atau pilihan gandanya. Khusus di pilihan ganda langsung diisi jawabannya, langsung dipilih multiple choice-nya. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Clear, Ustaz. Sip. Jadi di sini Ustaz punya jawaban dan pembahasan. Jawaban pembahasan. Berarti jawabannya di sini Ustadz adalah A, yaitu kurang dari. Bahasanya karena memenuhi fungsi sesuai gambar. Kalau fungi kalian tahu? Fungsi Tahu. matematika. Fungi apa? Jamur. Berarti sesuai kalian wawasannya luas. Pelajaran apa kalau fungi itu? IPA. Sip. Ada yang suka IPA di sini? Suka semua. Suka gurunya atau suka karena wali kelasnya ya? Kalau nggak suka nanti dimarahin gitu ya. Oke, nomor 2 teman-teman sekalian. Oke, kita kembali ke yang ini. Oke, berarti diklik di yang kurang dari seperti itu nanti. Nah, yang kedua nih. Teman-teman sekalian perhatikan dengan benar-benar. Ustaz ajari semuanya. Daerah hasil, pertama teman-teman sekalian, yang di sebelah kanan, ini yang saya tandai merah-merah, ini semua namanya kodomen. Bukan kodomo ya, apalagi komodo, bukan ya. Ini adalah kodomen, jelas? Sebelah kanan kodomen. Oke, sampai sini clear? Clear. Disebut bahasa sederhananya daerah kawan, ya, meliputi anggotanya pi. Kadang nyebutnya pi ya, kadang p ya, p, hi, r. Itu namanya daerah kawan semuanya. Nah,
Kalau daerah hasil disebutnya range, R-A-N-G-E. Bacanya range, tapi aksennya adalah range ya. Jangan bilang range ya, malu-maluin Sastio. Nanti ditanya guru matematikanya siapa? Sastio. Bacanya gimana? Range katanya, bukan ya, tapi range ya, dari bahasa Inggris yang artinya adalah hasil. Nah, teman-teman sekalian, kalau range itu adalah dia anggota kodomen tetapi punya pasangan. Diperhatikan, punya pasangan. Berarti yang P sama yang R yang disebut dengan daerah hasil atau range. Ya, sampai sini clear teman-teman sekalian, daerah hasil? Clear, Ustaz. Sekarang saya tanya, kalau kodomen berarti siapa saja? Kodomen. PQR. Pinter. Nah, kalau sudah menguasai itu pasti bisa menguasai yang ini. Yang sebelah kiri pasti disebut namanya domain. Adalah daerah asal. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Ya, Clear, Ustaz. Domain, kodomen, sama kodomo. Bukan ya, domain, kodomen, sama range ya. Lihat sini ya. Oke. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu P dan R. Oke, sip. Ustadz screenshot. Terus Ustadz masukkan lagi ke yang tadi. Nah, sini. Oke. Oh, itu ada gambarnya siapa aja tuh? Ada Livia, ada Kalula. Ngapain di situ ini? ada siapa juga yang paling atas tuh? Salsabila Amara. Yang di biasa dipanggil siapa? Cece. Cece apa Caca? Caca. Oh, Caca. Ya, ya. Oke, sip. Oke, kita besarin. Oke. Jadi jawabannya adalah di sini. Oke, jawabannya adalah yang berarti yang C. Oke, berarti di sini ini identik ya, identik atau ciri khasnya di relasi dan fungsi khususnya himpunan itu adalah pakai kurung Kurawa namanya di sini. Ada tengahnya seperti ini namanya kurung Kurawa. Terus ada P, R. Nah, di sini Ustadz tulisi sebagai tambahan wawasan kalian ada daerah asal atau domain. Jadi kalian juga tahu, nggak cuma di soalnya aja, tapi tahu menyeluruh secara komprehensif. Ada daerah kawan disebut juga kodomo, bukan ya, kodomen. Oke. Ada juga satu lagi namanya adalah range atau daerah asal. Daerah hasil. Oke. Nah, kayak gini tulisannya nak, range. Nah, seperti ini. Khusus di soal kenapa? Boleh admit Zoom saya gak ya? Satu lagi. Oh, kamu mau kedua. Siapa? Kakakmu mau ikut belajar atau kucingmu atau siapa? Pakai dua akun kamu ya. Oke. Oke, ini sengaja saya tulis catatan yang seperti ini biar kalian lebih luas wawasannya. Nah, kalau di soal ini daerah asal berarti di sini apa teman-teman? A, B sama A, B, C. Pinter. Kalau daerah kawan di sini apa aja teman-teman? P, udah besok Ustaz pensiun aja jadi guru ya. Udah pinter-pinter semuanya kan? Senang kalian Ustaz pensiun jadi guru? Enggak. Seneng lah masa enggak? Kan bisa mengurangi satu pelajaran. Oke, PHR. Daerah hasil di sini adalah P, Q. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di sini Ustadz biasakan meskipun jawabannya tahu PH, tapi punya wawasan yang luas, tahu mana daerah asal, tahu mana daerah kawan, dan tahu mana daerah hasil. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sekalian? Itu Peggy. Itu PHO, PR yang benar ya. Terima kasih diingatkan oleh Caca. Caca, Cici, Cece. Cece itu bahasa apa? Sunda? Oke. Ekspresinya biasa dong. Biasa aja dong, Caca. Oke.
Clear sampai sini ya. Jadi daerah asal itu adalah yang sebelah kiri. Kalau di diagram Venn namanya ini ya. Ini adalah diagram. Kalau diagram Venn ada kotak, ada S-nya, itu diagram Venn. Kalau ini diagram biasa, itu adalah sebelah kiri nih teman-teman. Yang ini, yang saya spotlight nih. Nah ini ABC ini adalah daerah asal. Ya. Nah, yang sebelah kanan adalah daerah kawan. Lebih khusus lagi, kalau punya pasangan, itu namanya daerah hasil atau range. Kalau nggak punya pasangan itu jomblo ya. Kalau nggak punya pasangan itu jomblo. Ya, seperti itu. Itu untuk daerah asal, daerah kawan, sama range. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Udah pinter-pinter semua ini. Ustaz pensiun aja besok ya. Nomor selanjutnya, nomor 3. Oke, berarti kita kasih di sini hasilnya adalah P sama R. Oke. Nah, di sini seperti ini. Berarti simpel saja. Kita ke bawahkan. Start spotlight. Oke, sip. Teman-teman sekalian, ada sebuah hubungan yang menarik di sini antara koordinat kartesius dan relasi fungsi. Teman-teman harus ingat, koordinat kartesius itu selalu x, y, x, Y. Dan x, y berkaitan juga dengan domain sama kodomain. Dalam hal ini adalah range. Jadi perhatikan teman-teman, contohnya seperti ini teman-teman. Daerah asalnya kan sebelah kiri nih. Ibaratnya ini adalah sumbu x teman-teman. Sesimpel itu. Sekali lagi saya ulangi, ini kan x, y. Sampai sini clear? Kalau bentuknya seperti ini simple saja. Dia adalah x, y, misalkan gitu. Nah, sama kayak gini. Nah, kalau ditanya seperti itu, pertanyaannya apa? Ustadz akan masukkan kepada pembahasan. Oke. Di sini kita punya ya. Gambarnya saya jadi jelek ini ya. Waktu kelihatan lidahnya ya. Lagi melet ya. Jadi ingat waktu SMA Sastio ya. Oke. Sastio dulu SMA main ini. Main drama ya. Salah satunya ekspresinya melet itu ya. Ada drama nggak di sini di sekolah kalian? Nggak ada ya? Pelajaran bahasa Indonesia suruh bikin drama nggak? Enggak. Enggak. Karena udah kebanyakan drama Korea kah? Oke, sip. Kodomen dari fungsi yang ditunjukkan oleh diagram kartesius maka simpel saja teman-teman. Ya, daerah asal itu adalah sumbu x. Ya, sekali lagi daerah asal itu adalah sumbu x. Nah, di sini. Nah, jawabannya berarti adalah ketika sumbu x kodomen berarti 0, 1, 2. Tapi di sini Ustadz nggak ada nolnya. Dalam artian 0 tidak dianggap. Gitu ya. Sekali lagi 0 tidak dianggap di sini. Ya. Kalau nanti kesininya ke kirinya ada negatif, baru dia dianggap. Gitu. Sampai sini clear? Clear, start. Kalau nanti ada jawabannya kok 0, berarti nanti itu yang benar gitu ya. Oke, bentar ya. Ustadz ada telepon sebentar.
Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf tadi ada hal yang harus Ustadz siapkan, khususnya untuk Olimpiade Matematika. Semoga teman-teman kalian yang kemarin berlomba dapat juara. Tolong didoakan. Jika mereka juara, mengharumkan nama kelas kita, sekolah kita, dan juga keluarga kita juga. Karena mereka adalah saudara kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Suara Ustadz masih terdengar dengan jelas? Iya, Ustaz. Oke, sip. Kita lanjutkan di sini teman-teman sekalian. Kalau kita sekali lagi, misalkan nih ada jawabannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka itu jawabannya. Nah, kebetulan di sini 0 tidak dianggap, maka jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana, teman-teman? Yang mana kira-kira? Yang A. Yang A, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, kenapa 6 tidak dimasukkan? Nah, itu artinya sebenarnya kalau diukur ya, ini kita anggap jawabannya salah. Dan saya ingat Ustadz sudah Ustadz perbaiki, Ustadz bonuskan. Nah, sekarang kita anggap 0-nya juga dihitung. Maka daerah asal atau kodomen di sini adalah yang atas. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi ada yang bertanya kenapa 6-nya nggak masuk, itu adalah domain. Yang ditanyakan adalah kodomen. Ingat-ingat kalau Ustadz itu adalah domain, itu adalah asal, kodomen, kawan. Gitu ya. Maka kalau domainnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ingat, 0-nya nggak dihitung dalam konteks ini. Nah, kalau kodomennya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Khusus di hari ini, sekali lagi khusus di hari ini, 0-nya dihitung. Nah, kalau dihitung berarti saya tanya sekarang, daerah asalnya siapa aja teman-teman? 0-nya dihitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ikut nggak sih? Asal iya. Ikut. Berarti 6 diajak ya. Nanti kalau nggak diajak nangis ya, kasihan. Nanti nangis, kan gitu ya. Siapa yang nggak diajak main temennya terus nangis? Ada di sini ketika SD dulu? Caca mungkin enggak? Enggak, oke. Baik, sekarang saat random. Untuk pertanyaannya biar lebih interaktif. Aisyah Devina ada di sini? Ada Ustaz. Suaranya coba tes 1, 2, 3. Aisyah Devina. Tadi nggak kedengaran Sastia. Tes 1, Bisa 2. bicara? Bisa, Oke, Ustaz. sip. Agak kecil tapi nggak apa-apa. Kodomen itu daerah kawan Devina. Dilambangkan dengan sumbu Y. 0-nya dihitung. Berarti kodomennya berapa aja Devina? Di Ustadz suaranya Devina belum keluar. Ustaz. Kodomennya, perhatikan, kodomen adalah daerah kawan yang ada di sumbu Y nih. Maka sesuai share screen Sastio, 0-nya dihitung, sekali lagi 0-nya dihitung. Angka berapa aja sih yang kodomen? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6 masuk nggak, Nak? Enggak. Enggak sih, berarti udah pinter semuanya. Besok Ustadz pensiun jadi guru ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Kalau yang ditanyakan adalah daerah hasil, sekali lagi daerah hasil, kalian fokus kepada kodomennya dulu. Nah, setelah kodomennya sudah, kalian fokus kepada yang punya pasangan. Perhatikan potensial Sastio. Satu punya pasangan nggak sih teman-teman di kodomen itu? Punya pasangan yaitu tiga. Berarti di sini sama Sastio itu termasuk satu. Kalau dua punya pasangan nggak sih? Punya. Tiga punya pasangan nggak? Punya. 4 punya pasangan nggak? Punya. Kalau 5? Enggak. Nah, enggak. Berarti yang di sini teman-teman sekalian simpel saja. Di sini ditulis sama Sastio adalah 1, dilanjutkan dengan 2, dilanjutkan 3, dilanjutkan 4. Nah, seperti itu. 5-nya tidak termasuk sampai sini. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Tapi kalau ada soal kode kartesis yang kayak gini, berarti nolnya dihitung. Ya, 0-nya dihitung. Seperti itu ya. Ada lagi? Cukup? Ustadz harus pegang HP-nya seperti ini ya. Oke. Sip.
Sudah selesai di sini. Tersisa waktunya adalah berapa menit ini? 4 menit. 4 menit untuk Zoom-nya. Tetapi pelajaran kita masih sama. Oke, berarti Ustadz beri solusi.